antar manajemen. Nah, di sini untuk pertemuan pertama yang belum kenal saya, ini nama saya, ini nomor NIDN saya. Jadi ketika seseorang menjadi dosen itu dia harus mempunyai namanya NIDN. Nah, ini NIDN. Ini sudah tercantum di LLDT. Jadi ketika dia belum punya NIDN, berarti dia belum diakui sebagai dosen. Di sini kita akan membahas tentang manajemen umum, di mana ringkasan konsep, fungsi, dan tujuan manajemen untuk organisasi. Manajemen itu apa sih? Manajemen itu merupakan suatu proses sistematis untuk mengatur sumber daya, keuangan, dan juga operasional supaya kedepannya tujuan dari organisasi bisa berjalan dengan baik, sesuai, dan juga efektif. Oke, ya. Di sini kita bisa lihat manajemen adalah sebuah proses sistematis untuk mengatur sumber daya sehingga organisasi mencapai sebuah tujuan. Pada dasarnya semua organisasi itu pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan. Tujuannya apa? Tujuan dari organisasi itu apa tujuannya? Tujuannya adalah tentunya untuk mencapai tujuan bersama, misalnya satu, meningkatkan produktivitas atau kesejahteraan dari SDM yang ada, meningkatkan perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang lebih besar dan sebagainya. Di sini ada manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang saling terkait untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas. Jadi manajemen itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk konsep manajemen kita akan membahas yaitu, nah ini dimana manajemen adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan operasional agar tujuan organisasi tercapai. Dimana fungsi utamanya adalah meliputi planning, organizing, leading, dan controlling yang memastikan koordinasi dan konsistensi operasional. Jadi di sini ada beberapa pakar atau ahli dalam bidang manajemen juga banyak mengungkapkan tentang pendapatnya tentang manajemen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Tujuan manajemen yaitu, di mana tujuan manajemen itu adalah mencapai target melalui penggunaan sumber daya optimal dan keberlanjutan. Ini maksudnya itu mencapai target organisasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal dan berkelanjutan. Maksudnya apa nih? Mencapai target organisasi. Misalnya, target organisasi dalam periode 2026 ini pastinya tentunya misalnya laba di tahun lalu misalnya mencapai di 30%, pastinya target kedepannya harus lebih dari 30%. Tentunya setiap tahun itu harus ada peningkatan dari target. Dengan target tercapai tentunya berdampak kepada SDM dan SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Contohnya apa misalnya? Misalnya laba meningkat. Tentunya kontribusinya yang bisa kita dapatkan dari peningkatan laba yang ada dalam perusahaan itu misalnya apa? Kenaikan gaji. Kenaikan gaji, bonus. Oke ya. Jadi tidak menutup kemungkinan perusahaan itu ketika dia mencapai target itu akan menutup mata untuk karyawannya. Pasti manajemen itu akan berusaha memberikan reward kepada karyawannya. Misalnya kalau bonus itu kan perusahaan memang tidak wajib untuk memberikan bonus. Tetapi dengan adanya peningkatan pendapatan atau omset atau laba dari perusahaan yang kita naungi, tentunya kita manajemen itu akan memberikan, oh iya, pasti. Entah itu berapa persen, pasti ada. Kecuali memang perusahaannya yang tidak mau tahu
untuk kesejahteraan karyawan, yaitu indikator yang berbeda. Tapi pada dasarnya selama saya bekerja di masa corona pun alhamdulillah perusahaan yang tempat saya bekerja itu di masa corona ada perusahaan lain mungkin ada pemotongan gaji, dan kita di saya enggak, gaji tetap dan bonus pun masih dapat, alhamdulillah. Jadi itu bentuk apresiasi perusahaan kepada karyawannya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Lanjut ya. Di sini fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada planning, ada pengendalian, ada pengarahan, ada pengorganisasian. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Untuk perencanaan contohnya apa? Tentuin tujuan dan langkah apa yang mau dilakukan ke depannya. Oke, jadi perencanaan itu tentunya perusahaan atau manajemen menentukan ke depannya langkah apa yang harus dicapai, langkah apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari apa yang diinginkan atau ditujukan atau dicapai. Misalnya langkah-langkah ketika kita mau membuat perusahaan ini lebih maju atau lebih terdepan dari perusahaan lain, tentunya ada langkah-langkah atau strategi dari manajemen. Pengorganisasian Itu mengatur tugas orang dan sumber daya supaya kerjanya lebih maksimal. ya, jadi tentunya ada koordinasi atau pengorganisasian dari manajemen. Pengarahan atau leading, Mengarahkan dan motivasi tim supaya kerjanya sesuai tujuannya. ya. Nah itu untuk pengarahan itu yaitu misalnya pengarahan kepada SDM atau karyawan yang ada di dalam organisasi tersebut. Untuk pengendalian atau controlling, Untuk pengendalian itu ngecek hasil kerja supaya apakah udah sesuai rencana atau belum. ya. Controlling ini atau pengawasan ya. Tentunya sebuah manajemen harus mengawasi jalannya sebuah organisasi tersebut dari tahap awal sampai tahap akhir. Jadi ketika tidak adanya kontrol atau pengawasan, itu menyebabkan atau bisa berakibat fatal. Jangankan tidak diawasi saja bisa terjadi adanya penyelewengan. Jadi itulah fungsinya controlling atau pengawasan. Sampai sini pertanyaan? Bu, saya mau nanya. Ya. Seandainya Ibu dari 4 perencanaan itu salah satunya gagal, itu apa yang harus kita lakukan Ibu? Dari 4 perencanaan, pengorganisasian, Pengarahan dan pengendalian. ya. Tentunya di sini akan timpang ya. Misalnya perencanaan oke, pengorganisasian oke, pengarahan oke, tetapi controlling atau pengawasan tidak kita jalankan, itu juga akan berakibat fatal. Karena tidak adanya pengawasan atau controlling itu bisa saja adanya penyimpangan-penyimpangan. Baik dalam manajemen ataupun misalnya untuk produksi. Contohnya kita memproduksi sebuah sepatu misalnya. Ketika tidak adanya pengawasan atau namanya kalau di manufaktur itu QC ya, quality control ya. Itu ketika tidak ada quality control ini kan akan lolos. Barang-barang yang tidak seharusnya keluar jadi keluar. Nah itu juga bisa menyebabkan perusahaan merugi. Karena perusahaan akan tidak dipercaya lagi oleh konsumen. Ketika kita membeli produk yang tidak bagus, tentu kita akan kecewa. Saya beli harganya lumayan tapi hasil tidak bagus gitu kan. Yang juga hasil besok tidak akan membeli lagi. Pasti gitu. Begitupun dengan yang lainnya. Misalnya perencanaan. Tentunya ketika organisasi berjalan, tidak mungkin tidak ada perencanaan. Perencanaan itu fase utama dalam organisasi. Mungkin ya biasanya ada laporan kerja 1 tahun ke depan.
planning oleh manajemen, misalnya divisi A, divisi B, divisi B tentunya mempunyai masing-masing program kerja. Nah, itu yang namanya perencanaan. Cukup Ibu. Oke. Terima kasih. Yang lain? Yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, di sini perencanaan dan pengorganisasian. Dan di sini perencanaan menentukan tujuan dan strategi jangka pendek serta jangka panjang untuk mengurangi risiko pengalokasian sumber daya secara optimal. Pengorganisasian memberi tugas menetapkan struktur dan memastikan koordinasi antar unit sehingga rencana dapat dijalankan efisien. Nah, jadi perencanaan dan pengorganisasian ini seiring ya, dia berjalan seiring, di mana ini menentukan tujuan strategi jangka pendek serta jangka panjang. Tindak korektif untuk menjaga kualitas dan mencapai target organisasi secara konsisten. Jadi ini pengarahan melibatkan kepemimpinan, motivasi dan komunikasi. Pengendalian mencakup evaluasi kinerja. Untuk pengarahan melibatkan kepemimpinan maksudnya apa nih? Aja bisa dijelaskan? Poin pertama. Pengarahan. Jadi pemimpin ini dia fungsi untuk mengarahkan dan memotivasi, serta harus menjalani komunikasi antar anggota supaya nanti anggotanya sendiri itu bisa sesuai dengan apa keinginan dari pemimpin tersebut. Ya. Jadi ini pengarahan berarti kepemimpinan. Tentunya di sini pemimpin berperan utama dalam sebuah organisasi. Memotivasi, tentunya seorang pemimpin harus memotivasi staf-stafnya. Dan komunikasi. Nah, sini harus adanya komunikasi yang efektif. Tidak komunikasi baku ya. Ketika tidak adanya komunikasi dalam organisasi itu akan baku gitu loh. Misalnya dalam satu divisi, ketika seseorang sudah memang mempunyai job desk masing-masing, tetapi pasti dia akan komunikasi dengan divisi lain atau dengan temannya di antara divisi tersebut. Tidak mungkin tidak adanya komunikasi. Misalnya saya ngurusin AR, saya harus koordinasi ke semua cabang terkait dengan AR tersebut. Nah, begitupun cabang komunikasi dengan saya gitu. Jadi tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa komunikasi dengan tim kerja. Untuk yang kedua, pengendalian cukup evaluasi kinerja. Nah, di sini tentunya pengendalian ini evaluasi kinerja. Maksudnya apa nih? Hafiz bisa jelasin? Ini aja. Evaluasi kinerja di sini maksudnya apa? Evaluasi kinerja bisa untuk melihat kesalahan-kesalahan di tempat kerja itu misalkan. Oke. Nah, evaluasi kinerja itu jadi kinerja seorang karyawan. Jadi setiap biasanya per semester ya. Per semester itu kinerja kita tuh dinilai. Nah, itu ada yang namanya evaluasi kinerja. Misalnya, evaluasi kinerja itu ada dari faktor disiplin. Disiplin itu utama. Itu salah satu dari evaluasi kinerja. Ketika kalau di tempat saya indikator utama adalah disiplin. Ketika si A ini walaupun dia kerjanya bagus, tapi dia nggak disiplin, itu tetap apa ya? Penilaiannya Kurang banget bisa ya. Jadi modal utama tuh kalau di tempat saya itu memang pertama disiplin. Tentunya yang kedua, ketiga ya tentunya kita harus ya itu lagi ya realitas dan sebagainya. Karena di sini ketika seseorang tidak disiplin itu secara secara garis besarnya aja untuk disiplin diri sendiri aja tidak bisa. Gimana dia mau
melaksanakan tanggung jawab. Jadi seperti itu. Bisa ya dalam satu bulan keterlambatan 60 menit, 1 jam dalam 1 bulan itu diakumulasi ya. Saya hari ini 5 menit, besok 10 menit, itu akan dapat SP saya, SP1. Besok lagi ada lagi, dapat lagi SP2. Jadi ketika memang kan sekarang zamannya tuh kontrak ya. Jadi saya tuh sekarang tuh minimal mengabdi 5 tahun untuk diangkat menjadi karyawan tetap. Minimal S1 mengabdi 5 tahun itu, dan tentunya ada evaluasi. Ini baru bisa diangkat menjadi. Nah, banyak terjadi ketika dia di-cut itu salah satunya apa? Disiplin. Disiplinnya jelek. Itu banyak karyawan yang kontrak itu di-cut karena disiplin. Ketika dia disiplinnya bagus tapi loyalitasnya sedang ya, maksudnya juga ya anaknya biasa saja tapi dia disiplin, absennya bagus, itu kita masih bisa pertimbangkan. Karena indikator faktor utama dalam pengangkatan atau memperpanjang kontrak itu adalah disiplin di tempat saya itu. Jadi benar-benar disiplin. Saya tidak tahu ya di tempat lain seperti apa, tapi yang saya jalani di tempat saya bekerja itu, disiplin itu benar-benar faktor utama. Jadi kalian tentunya yang masih muda-muda itu harus dibiasakan untuk disiplin. Kalau saya orangnya memang selalu prepare. Saya masuk jam 8, saya berangkat di rumah setengah 6. Padahal dari rumah saya ke kantor tuh setengah jam. Kalau pagi ya, habis setengah jam. Tapi biar prepare aja gitu loh. Saya nggak bisa orangnya yang baru datang, nggak bisa saya. Saya benar-benar orangnya prepare. Saya nggak bisa, karena mungkin udah terbiasa ya, dari dulu udah terbiasa. Jadi mau ada bos, mau nggak ada bos, ya udah biasa seperti itu. Mau datang pagi gitu kan. Bukan karena bos datang pagi, kita datang pagi. Enggak gitu kalau saya. Jadi memang tidak ada ruginya membiasakan diri untuk disiplin. Berikutnya yaitu unsur dan tingkatan manajemen. Nah di sini ada unsur utamanya adalah money, method, matching, dan material. Dan market ada 6M sebagai input keberhasilan operasional. Man ini di sini apa maksudnya? Manusia atau karyawan ya. Iya. Money tentunya uang. Tentunya dengan adanya uang, adanya modal, kita bisa memanage dalam menjalankan organisasi. Method atau metode. Di sini ada mesin, misalnya kalau sebuah manufaktur tentunya membutuhkan mesin untuk produksi. Tentunya material, alat, dan terakhir itu yaitu market atau penjualan atau pemasaran. Ya. Ini adalah unsur utama dari unsur dan tingkatan manajemen. Nah, untuk tingkatan manajemen itu di sini ada top level, middle level, lower level, dan masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Ini ada unsur utama yang tadi itu, ada manusia, ada uang, ada metode. Ini ada mesin, ada material, ada market atau pasar. Dan di sini ada yang bertanyakan? Sebelum saya yang bertanya. Yang mau ditanyakan? Lanjut. Ini ada top level manajemen atau manajemen puncak, yaitu di sini ada direksi, CEO, dan komisaris. Ini CEO yang suka nonton Racin, benar ya. Di sini untuk peran utama adalah menentukan visi misi dan tujuan jangka panjang, membuat kebijakan strategi besar perusahaan, mengambil keputusan penting high level decision.
Jadi di sini top level manajemen itu direksi, CEO dan komisaris. Di mana tanggung jawabnya menentukan arah perusahaan. Maka setiap triwulan atau 3 bulan atau per semester ya biasanya kan ada rapat komisaris. Nah tentunya dia itu membuat atau menentukan arah dari perusahaan ini, membuat langkah-langkah tentunya untuk mencapai tujuan dalam manajemen dalam organisasi tersebut. Di sini ada middle level yaitu menengah atau taktis, contohnya manajer cabang, kepala divisi dan supervisor senior. Di mana itu menerjemahkan strategi dari top level menjadi rencana kerja, mengkoordinasikan antar departemen, mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional secara umum. Misalnya apa nih? Misalnya manajer apa nih? Cabang, misalnya manajer keuangan, manajer HRD, manajer purchasing, manajer pemasaran ya. Tanggung jawab membuat target jangka menengah, mengolah tim dan sumber daya, menyampaikan laporan ke manajemen puncak. Di sini untuk tanggung jawabnya dia membuat target jangka pendek, jangka menengah, mengelola tim. Misalnya seorang manajer itu kan mengepalai dari beberapa orang kan. Saya satu manajer itu membawahi bisa 10 sampai 15 orang. Nah tentunya dia yang bertanggung jawab atas bawahannya ini. Tentunya terkait dengan report kerja, laporan kerja. Misalnya seorang manajer accounting, dia bertanggung jawab atas divisi accounting. Dan dia yang tanggung jawab dan tugasnya adalah memberikan laporan kepada manajemen apa yang dikerjakan, apa yang dihasilkan oleh perusahaan. Apa yang dihasilkan oleh perusahaan dibuat sebuah laporan yang menjadi report untuk laporan yang akan dilaporkan kepada manajemen, misalnya yaitu direksi komisaris. Itu tentunya manajemen keuangan. Untuk manajer purchasing, dia bertanggung jawab dan dia bertanggung jawab atas pembelian dari apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan vendor ya, vendor. Misalnya kalau di saya itu misalnya ya kita butuh spare part, kita butuh ban, kita butuh oli dan sebagainya. Nah, itu tugasnya purchasing. Jadi masing-masing departemen atau divisi itu mempunyai tanggung jawab masing-masing. Sini ada low level management atau manajemen bawah atau operasional. Contohnya supervisor lapangan, team leader, foreman. Di sini penandatangannya melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, di sini tugasnya dari level management. Jadi kita yang mengawasi jalannya kegiatan sehari-hari dari organisasi tersebut. Membagi tugas ke staf, mengontrol kualitas dan produktivitas kerja, melaporkan hasil kerja ke manajemen. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ingin bertanya. Saya bertanya ya. Silakan yang siap tunjuk tangan. Apa saja fungsi utama dalam manajemen? Fungsi utama manajemen itu ada perencanaan atau planning. Itu menentukan tujuan dan langkah yang dari saya bilang itu apa yang mau dilakukan ke depannya. Nah, kedua itu ada perorganisasian atau organizing. Itu mengatur tugas orang dan sumber daya supaya kerjanya biar rapi. Ada pengarahan atau leading, itu mengarahi dan memotivasi tim supaya kerjanya sesuai tujuan.
ada pengendalian atau controlling. Itu ngecek hasil kerja apakah udah sesuai rencana atau belum. Ya. Nah, jadi itulah fungsi dari manajemen. Nah, sini untuk selanjutnya yaitu jelaskan keterampilan utama yang dimiliki oleh seorang manajer menurut Robert Gates. Menurut Robert itu kan dia ada 3 ibu. Iya. Pertama ada technical skill, yang dimana itu kemampuan untuk menggunakan pengetahuan serta metode dan teknik untuk mengerjakan suatu proyek secara spesifik. Terus juga ada human skill, dimana itu kemampuan untuk berkomunikasi, bekerja sama dan memotivasi. Sedangkan yang ketiga itu ada conceptual skill, yang dimana itu kemampuan untuk berpikir secara abstrak, yang untuk merencanakan strategi dan juga untuk melihat organisasi ini secara menyeluruh. Oke. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya bertanya lagi. Apa yang dimaksud dengan unsur 6M dalam manajemen? Silakan. M yang pertama, man atau manusia, Iya. jadi sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, money atau uang, segala pembiayaan atau modal, investasi, gaji dan operasional. Yang ketiga, ada material atau bahan, segala bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Ya. Yang keempat, mesin atau mesin, alat atau teknologi yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Ya. Yang kelima, metode atau metode, cara atau prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, market atau pasar, tempat atau target konsumen dari produk atau jasa. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan? Oke, selanjutnya, apa perbedaan tingkatan manajemen dalam organisasi? Silakan. Perbedaannya itu ada 3. Yang pertama top level berfokus pada strategi. Yang kedua itu middle level berfokus pada taktik. Yang ketiga ada lower level berfokus pada operasional. Setiap tingkatan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi. Oke. Ada yang mau menambahkan? Boleh Bu? Silakan saja. Manajemen puncak itu kan top level, dia itu ibaratnya CEO Ibu. Iya. Jadi dia bisa menentukan masa depan perusahaan, kayak dia menentukan visi misi perusahaan, Iya. dan juga untuk strategi perusahaan jangka panjangnya. Sedangkan yang manajemen menengah ini, yang middle ini, dia itu manajer perusahaan lagi berarti. Dia itu yang untuk menjabarkan strategi apa yang dipilih oleh CEO ini, dan akan disebarkan untuk ke bagian bawahnya. Sedangkan yang manajemen bawah atau lower ini, dia untuk mengatur pelaksanaannya. Jadi tugasnya sehari-hari, itu diatur oleh si manajer bawah ini atau si manajemen bawah. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Sampai pada titik kesimpulan. Silakan bantu saya untuk membacakannya. Caranya yang agak lantang ya. Kesimpulan, manajemen adalah proses sistematis yang mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan penerapan elemen 6M dan struktur manajerial yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Oke, ya. Jadi manajemen adalah proses sistematis. Sistematis itu apa sih? Sistematis itu terstruktur. Terstruktur ya. Untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tentunya setiap perusahaan atau organisasi itu mempunyai tujuan yang sama. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya visi misi. Itu tentunya maksudnya apa? Maksudnya di sini visi misi itu tentunya akan menggapai atau mencapai apa yang diinginkan atau dicapai. Jadi
Sinilah pengendalian ini mengintegrasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan penerapan elemen 6M dan struktur manajerial yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Oke? Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, kita diskusi aja, sharing. Misalnya pernah kejadian case apa di kantornya atau di mana, tidak berfokus pada materi ini, yang penting terkait dengan manajemen. Silakan. Sebelum kita tutup. Habis kerja di sekolah kan? Iya, Bu. Kalau di sekolah itu juga ada yang namanya ada manajemen kan? Iya, Bu. Manajemen di sekolah itu di kepalanya ada siapa? Kemudian kepala sekolah, kepala madrasah. Ya, contohnya di sekolah itu misalnya di habis itu di Alia ya. Iya, iya. Nah itu tentunya di apa struktur tertinggi itu adalah kepala sekolah. Nah, tadi kepala sekolah di sini ada di bawahnya ini membawai apa wakil kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan, bidang dan sebagainya. Jadi setiap organisasi itu tentunya mempunyai manajemen. Dalam rumah tangga, saya pun mempunyai manajemen. Saya menjadi seorang ibu, seorang karyawan swasta, dan seorang apa ya? Istri. Seorang istri. Nah, betul. Jadi saya harus mempunyai manajemen kayak manajemen waktu. Saya harus bisa memanajemen waktu. Jam berapa saya bangun tidur, jam berapa saya berangkat kerja, jam berapa saya harus sudah sampai di rumah, jam berapa saya, apalagi sekarang misalnya saya jam berapa harus sampai di kampus, perkuliahan jam berapa saya sudah harus sampai di kampus, paling enggak setengah jam sebelumnya. Itu namanya manajemen waktu. Itu juga dengan kalian sebagai seorang mahasiswa, kalian juga harus mempunyai manajemen. Kalian harus punya manajemen. Ketika kalian tidak punya manajemen, ya, misalnya manajemen apa? Contohnya apa? Kalian sebagai mahasiswa, manajemen apa misalnya? Waktu. Manajemen keuangan juga kalian harus. Kalian dikasih uang jajan misalnya 100.000. 100.000 misalnya buat 1 minggu, tapi kalian habiskan dalam 2 hari. Yang 5 harinya kalian puasa. Itu tidak bagus. Jadi semua itu harus ada manajemen. Oke ya? Saya rasa masih mau ditanyakan? Oke? Ya, saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.